Selamat malam saudara semua, Shalom. Ya, senang sekali ketemu dengan saudara semua pada malam hari ini. Dan sahabat saya Dave dan juga Alvin dan juga beberapa teman di tempat ini. Saya senang sekali ketemu dengan saudara semua. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan turunnya Roh Kudus. Kenaikan Yesus ke surga dan kemudian dia menyediakan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Tema khotbah saya malam ini adalah Better Life with Holy Spirit. Hidup yang lebih baik bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita tidak boleh lupa dari Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar api. Karena kita sering dengar, kita suka baca, Roh Kudus itu digambarkan seperti nyala api. Ada juga yang bilang Roh Kudus itu seperti burung merpati, karena pada waktu Yesus dibaptis, maka turunnya Roh Kudus itu dilambangkan seperti apa? Burung merpati. Roh Kudus itu digambarkan sebagai kuasa. Semuanya betul, saudara. Tetapi ada satu dari Roh Kudus yang tidak boleh saudara lupakan. Yang lainnya itu saudara boleh lupakan. Tapi satu yang gak boleh saudara lupakan tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi sama seperti saudara dan saya, sama seperti orang yang ada di sebelah saudara. Dan saudara-saudara sebagai pribadi, Roh Kudus itu harus kita perlakukan sama seperti kita memperlakukan teman-teman kita. Orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Artinya apa? Sebagai pribadi, Roh Kudus itu bisa diajak bicara. Roh Kudus sebagai pribadi bisa diajak bertukar pikiran. Dan jangan lupa, Roh Kudus itu sebagai pribadi, dia punya perasaan. Karena itu di dalam Alkitab ada satu ayat yang mengatakan apa? Jangan mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan itu hubungannya dengan apa? Pikiran atau perasaan, saudara? Dengan perasaan. Artinya di sini kita tahu bahwa Roh Kudus itu punya perasaan. Kenapa kok Roh Kudus punya perasaan? Karena dia adalah pribadi. Sesuatu itu disebut pribadi, itu kalau memenuhi 3 kriteria. Ini jangan lupa, saudara. Ya, sesuatu itu disebut pribadi, itu kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama dia punya pikiran. Yang kedua dia punya kehendak. Dan yang ketiga dia punya perasaan. Dan Roh Kudus punya ketiga hal ini, saudara. Kalau saudara baca ketika rasul-rasul mulai melakukan pemberitaan Injil, diutus ke daerah-daerah, saudara. Maka di situ ada bagian-bagian di mana Roh Kudus memerintahkan. Berarti Roh Kudus punya pikiran, dia tahu ada daerah yang membutuhkan Injil. Dan dia punya kehendak, dia mengutus rasul-rasul itu untuk pergi ke daerah-daerah yang membutuhkan Injil. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus memenuhi 3 kriteria ini. Dia punya kehendak, dia punya pikiran, dan dia punya perasaan. Karena itu kita tidak perlu meragukan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Yang setuju katakan amin. Dan Roh Kudus yang adalah pribadi itu ada di mana, saudara? Ada di mana Roh Kudus? Jangan bilang ada di sorga. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kapan Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita? Dan ini sekaligus saya kutip sedikit ajaran dasar-dasar iman Kristen. Kapan Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita? Pada waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara dibaptis air. Ya, jadi di sini kalau saudara udah terima Yesus, belum dibaptis, saudara mesti segera dibaptis. Saya di kelas di gereja saya, di NDC, saya mengajar sesi baptisan. Dan banyak yang nanya, kenapa sih Pak kalau percaya sudah dibaptis? Harus dibaptis. Saya tanya balik, kenapa kamu percaya tapi kamu gak mau dibaptis? Kan aneh. Saudara yang percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baptisan itu harus. Kenapa? Sebab baptisan itu adalah langkah iman pertama yang saudara lakukan sejak saudara percaya Yesus. Dan baptisan itu juga merupakan tanda kita memproklamirkan kepada orang-orang yang melihat peristiwa kita dibaptis, bahwa hidup yang lama saya sudah saya tinggalkan, sudah saya kubur. Tapi saya sudah bangkit menjadi manusia yang baru, saudara. Jadi saudara-saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara dibaptis.
Nah, kapan Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita? Pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, terjadilah yang namanya baptisan Roh Kudus. Jadi saudara mesti paham, yang namanya baptisan itu selalu terjadinya di awal. Ya. Baptisan itu terjadinya di awal. Kapan saudara menerima Roh Kudus? Kapan Roh Kudus masuk dalam hidup saudara? Pada waktu saudara percaya Yesus dan dibaptis, saudara menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Selalu terjadinya di awal. Jadi waktu saudara pertama kali diselamatkan, waktu saudara pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di awal hidup baru itulah Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Nah tadi kan saya bilang, sebagai pribadi itu Roh Kudus artinya bisa diajak ngobrol gak saudara? Halo? Bisa. Saudara pernah ngebayangin gak? Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Istilahnya satu rumah bareng. Tetapi berpuluh-puluh tahun Roh Kudus sudah tinggal di dalam tapi gak pernah diajak ngobrol. Nah stres gak kira-kira Roh Kudus? Coba saudara tinggal serumah. Tapi tinggal serumah, satu gedung bareng-bareng, satu tempat tinggal, tapi puluhan tahun tinggal sama-sama gak pernah ngobrol. Kan sedih pasti saudara. Apalagi saudara tinggal berdua doang sama suami atau sama istri saudara, tapi gak pernah ngobrol. Cuma berpapasan lewat, cuma kedip-kedipan mata doang saudara. Nah, saudara mesti berpikir bahwa Roh Kudus di dalam hidup saudara, itu jangan-jangan sedih saudara. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu bisa diajak bicara. Tetapi berapa lama kita percaya kepada Yesus? Sudah berapa tahun, berapa puluh tahun kita jadi Kristen, jadi orang percaya. Roh Kudus masuk dalam hidup kita di awal kita menjadi orang percaya. Tapi sampai hari ini puluhan tahun kita gak pernah ngajak ngobrol dia. Jangan-jangan Roh Kudus yang ada di dalam dia, di dalam hidup kita itu sedih saudara, karena nggak pernah diajak ngobrol. Nah karena itu saudara, jangan membuat Roh Kudus bersedih. Mulai hari ini ajak ngobrol dia. Kapan ngajak ngobrolnya? Terserah saudara. Nggak ada waktunya. Kadang-kadang saya di mobil, kalau lagi kena macet saudara, saya suka ngobrol sama Roh Kudus. Saya ngomong aja, Roh Kudus. Ini jalanan macet banget, lupa kok ngomong sama Roh Kudus kayak teman. Iya, jadikan Roh Kudus teman saudara. Nggak usah diatur-atur ngomongnya. Roh Kudus kasih kekuatan sama saya. Saya mau pelayanan cuma jalanan macet. Kayak tadi saudara, jalanan macet saudara. Makanya saya telat. Padahal rumah saya nggak jauh di Grogol. Tapi bukan di rumah sakit jiwanya, di bagian sananya saudara. Mestinya nggak perlu waktu panjang untuk nyampe ke tempat ini. Tapi macet. Tapi sekarang setiap kali macet saya mulai belajar untuk menggunakan waktu itu untuk ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus kasih saya semangat, jalanan macet, bikin badan jadi lemes. Cuma saya gak mau khotbahnya lemes, ngobrol aja sama Roh Kudus. Berapa banyak saudara mau mulai ngobrol sama Roh Kudus? Lambaikan tangan saudara. Supaya Roh Kudusnya gak sedih. Amin saudara, yang mau berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Nah saudara-saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai penolong. Dan salah satu tugas Roh Kudus sebagai penolong, yaitu untuk membuat hidup kita lebih baik. Sebab Allah sudah berjanji bahwa orang percaya hidupnya akan naik dan tidak akan turun. Saudara bisa aminkan itu? Allah sudah berjanji bahwa hidup orang percaya akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Artinya apa? Allah punya rencana dalam hidup saudara untuk hidup saudara lebih baik dari hari ke hari. Hari ini saudara lebih baik dari kemarin. Besok hidup saudara lebih baik dari hari ini. Dan demikian seterusnya. Karena itu ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Itu kata firman Tuhan. Dia sediakan penolong yang namanya Roh Kudus. Untuk membuat kita menggenapi firman Tuhan. Hidup kita lebih baik dari hari ke hari. Nah mari kita lihat bahwa Roh Kudus itu di dalam tugasnya membuat hidup kita lebih baik, Roh Kudus itu juga bekerja untuk membangun, menambahkan, dan meningkatkan. Mazmur 104 ayat 30 saudara. Dikatakan demikian. Apabila engkau mengirimkan rohmu, ini bicara Roh Kudus. Mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Roh Kudus itu sebagai pencipta dan dia juga memperbaharui. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan.
Dan ternyata saudara, karya Roh Kudus dalam mencipta itu bisa kita lihat pada waktu awal penciptaan dunia dan segala isinya. Ternyata Roh Kudus juga ada berperan membantu menciptakan dunia dan segala isinya. Coba kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah ini bicara siapa saudara? Bicara siapa? Ngomongnya yakin dong. Bicara, ayo. Roh Kudus gitu. Ayo, bicara siapa saudara Roh Allah? Roh Kudus. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Dan banyak orang Kristen gak sadar bahwa Roh Kudus itu terlibat di dalam penciptaan. Dan ini ayatnya saudara. Bahwa Allah Tritunggal itu terlibat di dalam penciptaan dunia dan segala isinya. Nah saudara-saudara, mari kita melihat sama-sama bagaimana Roh Kudus itu membuat hidup kita lebih baik. Bagaimana caranya? Apa yang Roh Kudus lakukan untuk membuat hidup orang percaya menjadi lebih baik? Better life with Holy Spirit. Yang pertama, saudara. Roh Kudus itu membuat hidup kita lebih baik dengan cara apa? Dia menuntun kita di dalam mengambil keputusan. Kenapa kok manusia perlu dituntun di dalam mengambil keputusan? Ngapain sih Roh Kudus kepo-kepo mesti turut campur dalam setiap keputusan kita? Karena gini saudara, sadarkah kita bahwa hidup kita ditentukan oleh keputusan yang kita buat? Apa yang akan kita alami, hidup kita mau bagaimana, itu sangat ditentukan oleh keputusan yang kita buat hari ini. Dan hidup kita hari ini adalah hasil dari rangkaian keputusan yang kita buat di hari-hari kemarin. Bisa nangkep gak maksud saya? Kalimatnya sulit gak? Wah, ini kayaknya banyak yang belum makan malam nih Vin. Memang kalau belum makan malam dengar firman agak lambat dikit saudara peredaran darahnya. Jadi hidup kita itu sangat ditentukan oleh keputusan yang kita buat. Keputusan yang benar yang kita buat hari ini akan membuat kita melihat hari-hari yang baik. Kita akan menerima segala sesuatu yang baik di hari-hari ke depan. Tapi keputusan yang salah hari ini, itu akan membuat kita mengalami hal-hal yang sebetulnya bisa kita hindari. Yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Sama dengan hari ini. Kalau hari ini saudara dalam keadaan baik, apa yang saudara alami hari ini, itu adalah hasil dari keputusan yang benar yang saudara buat di masa lalu. Contoh gini, kalau hari ini saudara jadi orang yang berhasil, saudara secara finansial saudara berhasil, saudara gak perlu worry tentang finansial saudara. Itu adalah hasil dari keputusan saudara yang lalu. Bahwa saudara memutuskan untuk bekerja keras, saudara memutuskan untuk gak main-main dengan waktu, saudara memutuskan untuk tidak membuang kesempatan, saudara memutuskan untuk tidak menyerah dengan tantangan hidup. Sehingga apa yang saudara putuskan di masa yang lalu membuat saudara ada hari ini seperti saudara ada. Karena itu saudara-saudara, keputusan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena salah mengambil keputusan membuat kita mengalami banyak hal yang harusnya bisa kita hindari. Karena itu kita perlu mengambil keputusan dengan benar. Dan seringkali kita nggak tahu mana keputusan yang benar. Karena banyak hal dalam hidup kita itu areanya abu-abu. Betul gak saudara? Terutama di dalam dunia bisnis. Banyak area abu-abu. Banyak kali orang hidupnya sengsara, orang hidupnya menderita karena apa? Karena dia salah mengambil keputusan. Salah satu contohnya, salah mengambil keputusan di dalam pasangan hidup akan membuat saudara menderita seumur hidup saudara. Karena itu saya mau pesan buat saudara yang belum kawin. Lebih baik diketawain karena saudara belum menikah daripada udah menikah saudara gak bisa ketawa. Saudara pilih mana? Mendingan diketawain karena saudara telat kawin atau saudara maksa karena udah ditanyain terus. Ada banyak anak muda stres ngomong sama saya begini, Pak, saya stres Pak. Kenapa? Saya tuh paling males datang ke acara keluarga. Kawinan keluarga males. Kenapa? Karena ada satu om yang tiap kali ketemu saya dia nanya terus, kapan nyusul, kapan nyusul. Aduh saya stres ditanyain kayak begitu.
Sampai akhirnya satu kali saya ketemu om itu di pemakaman, gantian saya nanya, om kapan nyusul? Tuh om marah-marah sama saya katanya. Daripada saudara maksa mau kawin, asal pilih, nanti saudara udah kawin gak bisa ketawa. Karena itu saudara-saudara, salah memilih pasangan untuk menjadi pasangan hidup kita, itu akan membuat kita menderita seumur hidup kita. Karena itu saya mau katakan, Roh Kudus dikirim Tuhan untuk membantu kita, memimpin kita, supaya dalam hidup kita, kita mengambil keputusan-keputusan yang benar. Sehingga kita tidak usah mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesalahan yang harusnya bisa kita hindari. Tetapi keputusan yang benar membuat kita menjalani hidup yang diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yesaya 63 ayat 13-14. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih. Kalau saudara di Perjanjian Lama membaca tulisan Roh Tuhan atau Roh Allah, itu bicara tentang Roh Kudus. Ya. Di Perjanjian Lama itu Roh Kudus itu memakai nama Roh Tuhan atau Roh Allah, disebutkannya demikian. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara-saudara, kisah ini adalah pada waktu Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Dan dijelaskan di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tadi di dalam ayat 14, Roh Tuhan itu turut berperan menuntun mereka di dalam perjalanan itu. Dan inilah tugasnya, saudara. Tugas daripada Roh Kudus, supaya hidup kita menjadi lebih baik, maka Roh Kudus itu memimpin kita, membimbing kita, supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Karena sekali lagi, keputusan yang benar itu akan membuat kita menjalani hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus bukan hanya memimpin untuk kita mengambil keputusan dengan benar. Tapi ayat tadi berkata apa? Roh Kudus datang. Dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ini bicara apa? Bicara antisipasi. Hal-hal yang belum terjadi. Roh Kudus kasih tahu kita sekarang. Supaya apa? Supaya kita mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam The Layman's Bible Dictionary dikatakan demikian. Bahwa fungsi yang lain daripada Roh Kudus, saya terjemahkan bahasa Indonesianya atau langsung ditampilkan bahasa Indonesianya saja. Fungsi yang lain dari Roh Kudus adalah untuk menginspirasi. Dengan demikian menyediakan bimbingan dan arahan kepada orang percaya. Cara Roh Kudus menuntun kita dalam mengambil keputusan bisa dengan menginspirasi lewat peristiwa, tetapi juga menginspirasi lewat firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Roh Kudus memunculkan firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ada banyak orang bisnismen tanya, Pak kalau ini boleh gak, ini boleh gak? Rasanya abu-abu Pak. Dibilang boleh, kayaknya enggak. Dibilang enggak, kayaknya boleh. Dan banyak hal seperti ini kita terjadi dalam hidup kita. Banyak ibu-ibu bingung. Pak, saya mesti pilih sekolah buat anak saya yang mana ya Pak? Ini ada dua pilihan. Dua-duanya sama-sama baik Pak. Dua-duanya sama-sama bagus. Tapi saya yakin Tuhan ada pilihan di antara keduanya ini. Yang mana? Kita sulit untuk memutuskan. Karena dua-duanya baik. Dan ini gak bicara soal dosa saudara. Kalau dosa udah jelas. Pak nipu boleh gak? Gak boleh pasti. Tapi ada daerah-daerah peristiwa-peristiwa yang kelihatannya abu-abu seperti tadi milih sekolah yang mana. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberitahu kita mana yang harus kita putuskan. Ada hal-hal yang kelihatannya sulit diputuskan, tapi saya percaya
Roh Kudus dikirim untuk ada dalam hidup kita, menolong kita, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Hari ini saya nggak tahu adakah di antara saudara sedang bingung untuk pilihan-pilihan yang terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara harus mengambil keputusan. Dan sampai hari ini saudara bingung mengambil keputusan yang mana. Entah di dalam pekerjaan, entah di dalam hubungan saudara, entah di dalam daerah-daerah lain dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya mau katakan satu hal. Andalkan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Dan biarkan dia menuntun kita. Sehingga kita diberikan hikmat. Kita mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan itu akan memberkati hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, bagaimana cara Roh Kudus menuntun hidup kita, membuat hidup kita menjadi lebih baik. Roh Kudus memberi kita keahlian untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Ini yang kedua. Roh Kudus memberi kita keahlian di dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata begini. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Tadi saya katakan kalau kita baca Roh Allah ini bicara tentang Roh Kudus. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah saudara-saudara, latar belakang ayat ini adalah ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah perjalanan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci. Musa punya banyak tenaga saudara. Tuhan kasih tahu kemah ini ukurannya seperti ini dan seperti ini. Bahannya seperti ini, temboknya dari batu ini dan itu. Perkakasnya harus diukir sedemikian. Bentuknya seperti ini, tingginya segini, lebarnya segini, luasnya segini. Semuanya dikasih tahu secara detail. Sehingga Musa tidak perlu bertanya lagi. Seharusnya lebih mudah bagi Musa untuk melakukan pekerjaannya, betul gak? Semakin jelas informasinya, semakin mudah kita mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi kendala besar ditemui oleh Musa. Kenapa? Walaupun dia sudah tahu ukurannya, semuanya secara lengkap. Masalahnya adalah semua orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir, itu statusnya adalah budak. Mereka nggak punya keahlian untuk memahat batu. Mereka nggak punya keahlian untuk mendesain. Mereka nggak punya keahlian arsitektur. Mereka nggak punya pengetahuan tentang sipil. Musa nggak punya orang untuk mengerjakan ini. Karena nggak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Karena mereka semua pada waktu di Mesir, mereka itu jadi budak. Dan nggak ada yang ahli dalam bidang-bidang untuk membangun segala sesuatu. Dan ini jadi masalah besar. Dan Tuhan tahu masalah yang dihadapi Musa. Bahwa Musa tidak punya seorang pun tenaga ahli. Karena itu ayat ini muncul. Tuhan menolong Musa. Apa yang dilakukan? Tuhan berkata apa? Telah kutunjuk satu orang namanya Bezaleel. Dan Bezaleel ini kupenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Bezaleel yang tadinya nggak bisa apa-apa saudara. Budak sama seperti yang lain. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Saudara baca di situ, dia menjadi orang yang ahli untuk melakukan segala macam pekerjaan. Bahkan Bezaleel itu menjadi pengajar, trainer bagi orang-orang budak-budak yang lain, orang Israel yang lain, supaya mereka punya keahlian untuk membangun kemah suci bersama-sama, dan akhirnya kemah suci itu jadi, saudara. Ini hal yang luar biasa dari Roh Kudus. Kita gak pernah bayangkan bahwa Roh Kudus mampu untuk membuat kita memiliki pengetahuan dan melakukan secara ahli hal-hal yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Tapi Roh Kudus luar biasa, dia mampu membuat kita bisa lakukan itu. Saudara percaya gak? Halo? Saya cerita dah, ya, kesaksian hidup saya. Saya pernah satu hari memutuskan untuk meninggalkan dunia pelayanan dalam tanda kutip. Artinya apa? Saya fokus kepada pekerjaan saya. Kenapa kok begitu? Bukan karena apa-apa, ya karena
keadaan ekonomi, saudara. Karena saya tidak digaji di gereja. Kebutuhan meningkat. Sehingga pada akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kerja. Ya, saya tidak menolak kalau ada pelayanan, tapi saya mau fokus di pekerjaan. Dan saya bingung, saudara. Karena pada waktu itu nggak memungkinkan untuk saya ngirim surat lamaran ke kantor, udah pasti ditolak. Karena apa? Karena usia. Latar belakang saya real estate. Saya sekolah di Untar, jurusan teknik real estate. Dan waktu saya kuliah, saya udah cari uang sendiri untuk bayar uang kuliah. Karena orang tua saya kena PHK, sehingga uang yang ada itu difokuskan untuk nyelesain sekolahnya kakak saya yang ada di Australia. Jadi karena mereka nggak punya pemasukan di PHK dan juga udah cukup tua waktu itu, jadi deposito semuanya tadinya disiapin buat saya, mereka fokusin untuk selesaiin sekolahnya koko saya. Dan akhirnya saya tahu kondisi orang tua saya bilang, udah uang kuliah saya cari sendiri dah, nggak usah pusing, bayarin uang pangkal aja. Dan saya dapat uang pangkal murah, karena waktu ujian saya dapat grade-nya bagus. Dan waktu saya kuliah, saya bayar uang semesteran sendiri sampai lulus. Apa yang saya lakukan? Saya jualan di kelas. Udah bertobat belum? Udah. Makanya jualannya laku. Bisa buat bayar uang semesteran. Jualan apa? Apa aja saya jual, yang penting bukan barang milik orang lain. Jadi saya tuh kalau ke kampus bawa 2 tas. 1 tas isinya tas sekolah, 1 isinya barang dagangan. Entah celana panjang, entah baju. Kalau lagi lebaran saya jual kartu lebaran ke orang muslim, teman-teman saya. Kalau lagi Natal saya jual kartu Natal. Apa aja pokoknya yang bisa saya jual. Saya mesti berpikir gimana tiap semester saya bisa bayar uang kuliah. Sampai singkat cerita, saya kerja di perusahaan Perancis, masih kuliah. Geraha Unilever sebelum Hotel Kartika Chandra. Saya kerja sebagai part-timer, saudara. Gaji pertama saya di situ 2.250 per jam. Per jam loh. Paling sakit kalau makan siang. Bisa 4-5 jam gaji habis dalam waktu 15 menit. Saudara. Tapi saya nggak pusing, saya cari pengalamannya, saudara. Sampai akhirnya saya di-hire menjadi, dijanjikan kalau saya lulus, saya dijadiin karyawan tetap dan mau disekolahin ambil S2 di Malaysia. Wah, masa depan saya udah bayangin nih. Karena di keluarga saya nggak ada yang lulusan S2. Saya mungkin akan jadi generasi pertama yang bisa kuliah S2 di luar negeri dan nggak keluar duit. Tetapi saudara, sebelum itu semua terjadi, ya, sebelum itu semua terjadi, tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, mati dong. Ya, Tuhan punya rencana lain lah maksudnya, saya jadi hamba Tuhan. Nah, singkat cerita saudara, saya balik lagi ke cerita itu saudara. Saya bingung mau kerja di mana. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya harus cari kerjaan. Kenapa? Kebutuhan keluarga makin meningkat, nggak bisa ngandelin pelayanan. Saya harus cari kerja dan saya tahu itu juga nggak dosa. Kenapa? Karena ini saya lakukan untuk tanggung jawab keluarga saudara. Pada waktu saya berdoa, tiba-tiba seorang teman saya datang. Ingat saya latar belakangnya apa saudara? Latar belakang pendidikan saya apa? Real estate. Urusannya sama pasir, bunga, beton segala macam ya. Sipil ada, marketing ada saudara ya, itu real estate. Teman saya telepon saya. Entah kenapa kok teman saya ini bisa telepon saya, nawarin bisnis. Padahal dia tahu saya hamba Tuhan. Ya saya percaya ini semua di dalam rencana Tuhan. Teman saya itu dia pensuplai kepiting. Dan kepiting yang datang dari luar pulau, begitu nyampe tempat dia langsung dikirim ke Jepang. Nah, satu hari peternak kepiting ini telepon dia. Kok mau gak main kepiting soka? Nah, teman saya ini telepon saya. Kok mau gak jalanin kepiting soka? Saya ditawarin nih. Karena saya lagi gak punya kerjaan, ditawarin apa aja saya mau. Ayo deh jalanin deh. Udah mulai jalan kepiting soka. Latar belakang real estate, jualan kepiting soka. Saya baru tahu kepiting soka itu kayak apa. Sampai akhirnya saya mulai masuk ke mall-mall, ke restoran-restoran Jepang. Satu kali saya lagi di restoran Jepang, tiba-tiba ada gerakan hati. Saya percaya ini juga dari Tuhan, lihat menunya. Mau ngapain Tuhan suruh saya lihat menu? Rupanya Tuhan suruh saya lihat, ini restoran pakai apa aja. Nah lu cari deh gitu. Sampai akhirnya ini anak latar belakang real estate. Dagang kepiting soka, saya ahli dalam bidang daging. Saudara mau nanya daging apa aja saya tahu.
saya masukin ke restoran-restoran steak, dan buat saya pantangan untuk ngomong nggak ada. Satu kali saya masuk ke satu kafe, seperti biasa saya antar barang ke kafe ini, saudara, daging, kepiting, soka, ikan dori, dan lain sebagainya. Dan dia tanya sama saya, kamu ada kenor gak? Oh ada, saya baru mikir, apa itu kenor? Saya benar-benar kagak tahu, saudara. Dan saya bingung gimana caranya untuk saya cari tahu. Saya bilang, coba saya lihat yang you punya, supaya saya nggak salah. Ternyata bumbu, saudara. Dan saya cari semuanya dapat, saudara. Tuhan kasih saya waktu. 2 tahun saya kerjakan itu. Dan saya tahu pasti ketika setelah itu Tuhan bicara sama saya. Cukup, stop, fokus lagi ke pelayanan. Dan saya kembali fokus ke pelayanan. Tapi yang saya mau ceritakan sama saudara apa? Saya berulang-ulang tadi tanya sama saudara. Latar belakang pendidikan saya apa? Real estate. Jualannya apa? Semen? Bukan. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah yang namanya hubungan sama restoran. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu politiknya restoran seperti apa. Tetapi saya cuma bilang, Roh Kudus saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya percaya dengan Engkau, saya bisa kerjakan semuanya. Roh Kudus yang ada dalam kita, mampu mengajarkan kita bahkan hal-hal yang tidak pernah saudara bisa. Bezaleel itu nggak punya kemampuan apa-apa, saudara. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, telah kuurapi dia, kupenuhi dia dengan Roh Kudus. Sehingga Bezaleel seorang budak mampu mengerjakan segala macam pekerjaan. Dia ahli dalam memahat logam, dia ahli dalam memahat batu, dia ahli di dalam mengukir kayu. Kenapa? Karena Roh Kudus memampukan dia untuk melakukan itu. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika Tuhan arahkan saudara kepada sesuatu daerah yang saudara belum tahu. Ketika saudara berdoa, Tuhan saya pengen breakthrough, saya pengen sesuatu yang baru. Dan tiba-tiba Tuhan pertemukan saudara dengan seseorang yang menawarkan sesuatu yang saudara nggak pernah masuk ke dunia itu. Saudara nggak pernah touch dunia itu. Saudara juga nggak tahu how-nya bagaimana. Dan ketika saudara doa, kok Tuhan ngarahinnya ke sini? Saya mau katakan, kalau itu dari Tuhan, minta Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk hal-hal yang gak pernah saudara bisa. Saudara bukan hanya sekedar bisa, tapi seperti Bezaleel, Roh Kudus mampu membuat saudara untuk ahli melakukannya. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah. Dan yang ketiga yang terakhir, pemain musik bisa tolong saya. Yang ketiga yang terakhir, Roh Kudus menolong kita membuat hidup kita lebih baik dengan cara apa? Memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan. Roh Kudus itu menolong kita, membuat hidup kita lebih baik dengan cara memberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Dengar kata saya malam ini, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Ketika seseorang berhenti, itu bukan karena tidak ada jalan keluar. Karena dia memutuskan untuk menyerah. Jalan keluarnya mungkin ada di titik ini. Tapi kalau dia berhenti di sini, dia nggak akan melihat jalan keluar itu. Karena itu dari sini, untuk sampai ke sini, saudara memerlukan yang namanya endurance. Daya tahan. Roh Kudus tahu ada jalan keluarnya, ada di sini. Dan saudara baru nyampe sini. Roh Kudus menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan daya tahan supaya kita bisa nyampe di sini dan kita melihat pertolongan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Salah satu cara Roh Kudus memberi kita kekuatan adalah dia berdoa untuk kita. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Ini ayat yang terakhir. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tapi saya dari Solo Pak, bukan dari Kudus. Nah, ini bukan Kudus ngomongin kota saudara ya. Kita adalah orang kudus, katakan saya orang kudus.
Kok berani ngomong orang kudus? Berani. Kenapa? Kamu masih buat dosa. Oh, saya kudus bukan karena perbuatan saya. Tapi saya dikuduskan oleh darah anak domba. Karena saya percaya kepada Yesus, saya jadi orang kudus. Karena gak ada perbuatan saya yang bisa membuat saya benar. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus, status saya dirubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Roh Kudus membantu kita berdoa. Dikatakan sebab kita gak tahu bagaimana berdoa. Apa maksudnya Pak? Pernah gak saudara ngalamin, terutama ibu-ibu, karena yang banyak berdoa pasti ibu-ibu. Saudara masuk kamar dalam depresi yang berat, saudara punya problem berat. Pernah gak saudara ngalamin masuk kamar banyak yang saudara mau tumpahin sama Tuhan, mau ceritain sama Tuhan. Tapi begitu saudara mulai merem dan saudara ngomong Yesus, tiba-tiba saudara gak bisa ngomong lagi. Yang ada cuma air mata terus nangis. Nangis, terus nangis, sampai gak kerasa udah 1 jam tiba-tiba kelar. Udah, saudara gak ngucapin doa apa-apa. Tapi begitu saudara selesai, saudara merasa bahwa saudara dapat kekuatan yang baru. Nah banyak orang nanya sama saya, Pak kalau saya begitu Tuhan tahu ya masalah saya sebab saya belum ngomong. Saya bilang ibu udah ngomong. Lah kapan ibu ngomong? Waktu ibu nangis. Ya saya nangis saya gak ngomong apa-apa. Lah setiap tetes air mata ibu itu adalah bahasa doa. Itu salah satu arti keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan yang tidak terucapkan bukan hanya berarti bahasa roh aja. Orang karismatik selalu bilang, oh ini pasti bahasa roh. Ya boleh diartiin gitu. Tetapi saya punya arti yang lebih luas. Bahwa keluhan yang tidak terucapkan juga bisa berarti bahasa air mata. Kan kita sering nyanyi. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Jadi ibu-ibu yang suka nangis, bukan cuma doa nangis, nonton Queen of Tears nangis. Nggak usah khawatir kalau saudara nggak bisa ngomong pakai bahasa manusia waktu saudara doa. Setiap tetes air matamu itu jadi bahasa doa. Roh Kudus mendoakan itu. Hari ini saudara, saya khotbah nggak jelimet-jelimet kan. Cuma satu hal, bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam hidup saudara. Kalau saudara mengaktifkannya. Caranya gimana? Libatkan dia dalam segala sesuatu. Anakmu mau ulangan, ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus, anak saya mau ulangan. Ingatkan dia akan apa yang dia sudah pelajari. Tuntun dia. Saudara mau kerja, Roh Kudus hari ini saya mau kerja. Saya gak tahu apa yang akan saya hadapi di kantor. Bos saya galaknya setengah mati. Setan aja kalah galak sama dia. Tapi hari ini biar dia ketemu saya, tiba-tiba melihat saya, mukanya penuh dengan belas kasihan. Dan gerakan dia untuk berkata, saya naikin gaji kamu 20%. Wah tepuk tangan, puji Tuhan. Jadilah menurut imanmu saudara. Hari ini apapun yang saudara alami, libatkan Roh Kudus. Roh Kudus pribadi, ajak dia ngobrol. Nanti pulang di jalan ajak ngobrol, nyetir mobil ajak ngobrol. Tapi jangan merem, melek aja ngajak ngobrolnya. Kalau saudara merem nanti buka mata lihat Musa, Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Sebelahnya ada Tuhan Yesus, artinya saudara udah innalillahi saudara. Libatkan dia dan lihat betapa luar biasanya hidupmu ketika Roh Kudus berperan aktif dalam hidup saudara.